Selamat pagi umat yang terkasih. Selamat datang di Gereja Hati Tersuci Maria Katedral Manado. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Salve. Hari ini 30 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah keempat, hari Minggu Latare, Minggu Sukacita. Pada misa yang kedua ini akan dipersembahkan oleh Pastor Laurentius Paulus Pitoy MSC. Beberapa himbauan untuk umat yang terkasih. Yang pertama, mohon umat meletakkan tempat berlutut secara perlahan. Kedua, umat memperhatikan barang bawaan. Dan yang terakhir, tidak meninggalkan sampah di laci bangku masing-masing. Marilah kita memulaikan perayaan Ekaristi ini. Kita bangkit berdiri, kita buka dengan nyanyian lagu pembuka. Yesus Raja.
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Roh. Hari ini hari Minggu Prapaskah keempat, hari Minggu Letare, hari Minggu bersukacita. Kita bersukacita karena sudah semakin dekat Hari Raya Paskah, pesta kegembiraan sukacita iman kita. Tapi sukacita itu juga melalui liturgi bacaan-bacaan pada hari Minggu ini mengungkapkan sukacita karena Tuhan senantiasa mau menerima kembali kita yang sering menjauh dari Dia karena dosa-dosa kita. Dia mau menerima kembali seperti dalam Injil yang akan kita dengar, anak yang hilang itu. Ketika anak itu kembali, Bapa menyambut dengan sukacita orang berdosa, orang yang jauh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang Maha Rahim. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita tunduk di hadapan Tuhan, kita menyadari akan segala dosa dan kekurangan kita, dan kita mohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kelemahan kami mudah jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu.
Maka kami mohon kuatkan kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi, orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan makanan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah baiknya memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya.
Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegantaranku. Jawablah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepada aku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira,
Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Prapaskah keempat disebut juga hari Minggu Sukacita. Dalam antifon perayaan Ekaristi disebutkan, bersukacitalah Yerusalem dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dahulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Dan dalam Injil kita mendengar bagaimana kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali, telah hilang dan didapat kembali. Sukacita menjadi tema pokok dari liturgi kita pada masa Prapaskah keempat ini. Tapi yang penting lebih kita merenungkan mengapa ada sukacita itu. Dan intinya ternyata karena kita memiliki Allah yang Maha Rahim. Allah yang tidak pernah menyangkal janjinya, cintanya kepada manusia, yaitu bahwa sebesar apapun dosa yang sudah dibuat, sejahat apapun manusia itu, sedurhaka apapun manusia itu, Allah tidak pernah menyangkal janjinya, misinya untuk menyelamatkan, untuk tetap mengasihi. Bacaan-bacaan kitab suci menegaskan kembali betapa besar kasih Allah. Bacaan pertama dari kitab Yosua, bagaimana diungkapkan, pada hari ini telah kuhapus celah Mesir daripadamu. Tuhan menghapus kesalahan, celah dari orang-orang Mesir itu. Dalam bacaan kedua kita dengar bagaimana Kristus yang diutus oleh Allah untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan dalam bacaan Injil melalui cerita perumpamaan tentang anak yang hilang itu, semuanya mengungkapkan betapa Allah mengasihi, betapa Allah mencintai kita. Dan untuk itu apa yang perlu kita perbuat? Jelas sekali dalam Injil, yaitu berbuat seperti apa yang dibuat oleh anak hilang itu. Bukan berbuat menjadi anak durhaka, tapi apa yang dia buat oleh anak hilang itu sesudah dia melakukan kejahatan atau kedurhakaan, dosa yang luar biasa. Ini anak yang hilang. Apa yang dia buat? Dan inilah yang menjadi permenungan kembali. Pertama, dia sadar, dia mengakui, lalu dia menyesal, bertobat, lalu dia berubah, ia kembali. Dan itulah inti dari
pertobatan kita. Masa Prapaskah adalah masa pesiaran, perjalanan pertobatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan bacaan Injil tentang anak yang hilang mengungkapkan bagaimana ya kita juga dipanggil untuk seperti anak hilang itu. Kita juga sering menjadi seperti anak yang hilang itu. Kita hilang ya karena perbuatan-perbuatan kita. Tetapi anak hilang itu dia kembali, dia sadar, dia mengakui, dia menyesal, lalu dia berubah dan kemudian tentu berbuah kebaikan-kebaikannya setelah dia kembali kepada Bapa yang berbelas kasih itu, bertobat. Tapi seperti saya katakan tadi, dasar dari pertobatan karena apa? Karena Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahim. Sering orang menjadi takut untuk mau mengaku, ya, takut, malu, atau ya merasa tidak bersalah. Misalnya, maka mengaku apa? Mengaku untuk apa mau mengaku? Merasa diri tidak bersalah, tidak berdosa. Atau ada yang katakan mau mengaku marta malo kuat, ya, malu mau mengungkapkan dosa-dosa itu. Ada yang mungkin kita takut, kita mau mengaku cuma mau dapat marah barangkali, ya, sehingga membuat orang sarana yang disediakan oleh Allah sendiri, itulah pertobatan, itu kembali kepada Tuhan. Itu sering ya kita ya sebagai manusia yang sudah memang berdosa sudah jauh, tapi tidak memakai itu. Mari kita lihat bagaimana sikap anak yang hilang itu, untuk barangkali membuat kita ya melihat kembali, menyadari lagi kita ini memang orang-orang yang lemah, orang yang berdosa, tapi di balik itu kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang berbelas kasih. Kita tahu cerita tentang anak hilang itu sudah banyak kali diceritakan, dan Injil hari ini menceritakan itu lagi. Memang anak ini memang kita katakan anak durhaka, ya, anak durjana. Bayangkan, orang tua masih hidup, dia so minta dia pe warisan. Biasanya kan warisan dibagi kalau orang tua sudah meninggal. Ini anak ini seperti dia minta cepat mati jo tapi papa ini, supaya mau dapat itu warisan. Memang anak durhaka. Tuh. Ya ada juga orang yang sebelum meninggal justru supaya ini anak bakalai, ya ini anak-anak sudah dibagi. Tapi umumnya orang mulai bicara tentang warisan setelah orang tuanya meninggal. Karena selama masih hidup ya itu masih ya dari ya orang tua. Ini anak ini memang kurang ajar ya. Masih hidup dia minta mana tapi warisan. Memang rupa dia orang tua punya, dia menuntut lah kasih kita. Lalu apa? Dia pergi untuk pergi berfoya-foya. Memang anak durjana. Orang tua mana ya yang tidak marah atau apa dengan ya seperti itu. Tapi ya dalam Injil Bapa itu apa? Dia kasih. Bapa yang baik ya, dia kasih. Dan dia pergi berfoya-foya. Tapi kita lihat bagaimana itu proses, dan ini yang menjadi pembelajaran, menjadi permenungan kita. Apa yang terjadi sampai kemudian anak yang hilang itu dia kembali kepada Bapa. Dan baiklah menjadi permenungan kita. Pertama, dalam Injil dengan jelas ketika dia ya sudah dalam keadaan susah karena segala harta yang diberikan kepadanya dia sudah berfoya-foya, so habis semua, dan dengan ya dia habiskan itu ya, dengan hidup foya-foya enak-enak dengan pelacur pokoknya, dan melarat. Dan di tempat itu juga ada bencana kelaparan, susah, mau cari kerja ya kerja apa di tanah ya, di tanah asing, tanah jauh, dan supaya mau bisa makan, mau jadi kemudian dikatakan jaga ya ini babi-babi. Dan karena sama sekali tidak ada apa-apa, mau ya makan makanan ampas itu. Tapi itu pun dilarang oleh ini
kita ada kasih ini, ya kerja kamu kasih makan untuk babi, bukan untuk kamu. Dan mulailah itu proses pertobatan itu mulai dari apa? Sadar. Nah sering kita lain kali ini kenapa tidak mau mengaku? Tidak sadar bahwa memang salah, berdosa, tapi kita pikir dosa itu seperti apa saja yang kita buat. Tidak ada kesadaran. Anak ini dia mulai dan dia ambil keputusan untuk kembali. Pertama-tama dikatakan ketika dia mengalami itu, dikata anak itu dia dikatakan dia menjadi sadar. Ya, dikatakan ya, lalu ia menyadari keadaannya katanya. Tapi kesadaran itu muncul, apa yang pertama-tama membuat dia sadar? Bukan sebenarnya itu dosa-dosa. Karena kalau kita pikir tentang dosa, ya memang tuh aduh mau apa. Tapi yang membuat dia sadar pertama apa? Bukan dosa-dosa, dia sadar akan kebaikan Allah. Kebaikan bapaknya itu yang pertama dia aduh bukan main tapi papa baik ya. Di sana ada banyak orang upahan, mereka makanan berlimpah-limpah. Kenapa kita buat ini? Membuat sadar dia bukan pertama-tama dia pikir kembali. Dia punya kedurhakaannya. Yang pertama-tama membuat dia sadar itulah kebaikan Tuhan, kasih Allah, kerahiman Allah. Kita akan boleh sungguh-sungguh akan datang kepada pertobatan kalau pertama-tama kita ingat betapa Tuhan mengasihi kita, kendati kita mengalami ini kesulitan-kesulitan. Anak yang hilang itu dia sadar, pertama dia sadar untuk mau bertobat, untuk kembali pertama sadar, insaf. Orang ini lain kali tidak ada itu kesadaran itu ya. Sama sadar, tidak sadar bahwa ini ya so berbuat salah, kesalahan dosa anggap oh biasa kok itu. Orang kan namanya manusia ya berdosa. Dia sadar. Kesadaran ini, tapi kesadaran akan kebaikan Allah membuat dia apa pertama ya? Setelah dia sadar dia ya menyesal. Ya, dia mengakui. Kayak itu dikatakan ya sesudah dia sadar, lalu dia ambil ya maka tetapi aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, itu pengakuan. Dia mengakui, disadar akan kebaikan Allah membuat dia akui kita salah. Saya sudah salah jalan hidup saya. Bapa, aku telah berdosa. Tapi dia sadar dia sudah berdosa pertama-tama karena apa? Dia ingat kebaikan Tuhan. Orang sejat misalnya kita ya anak juga, kita mau menjauh dari orang tua, tapi kalau kita ingat kembali kebaikan orang tua, aduh enggak, kita semua pulang ke rumah ini. So salah kita ini. Kalau kita ingat bagaimana orang tua melahirkan kita dan apa perjuangan mereka akan aduh kita so salah ini. Kita so hilang, so menjauh dari keluarga. Kita mesti pulang ini, diakui kita so berdosa ini. Tapi lihat, pengakuan akan dosa datang karena dia sadar akan kebaikan Tuhan. Maka ya dari dia sadar, dia mengakui, dan kalau sadar maka dia menyesal. Kenapa kok kita bikin begini ya? Kenapa kita bikin? Orang tua baik, papa baik, kenapa kita buat begini? Lalu inilah itu pertobatan, bertobat berubah. Aku akan kembali. Kita mau pulang, ya. Ternyata susah ini begini. Ternyata ini begini. Sekarang setelah sadar, setelah akui kesalahan, diambil keputusan, aku mau bangkit, aku mau pergi, aku mau bertobat. Sadar, menyesal, bertobat, kembali. Ini yang sering kata orang bilang kan, ketika orang banyak ini bilang ini kok ini kenapa susah-susah menderita, rupanya orang ini belum move on ya. Orang kalau dia move on, dia sudah sadar, dia mau maju berkembang, maka dia akan maju. Tapi orang yang tinggal saja dalam itu ya, penderitaannya, kesusahan, kesalahannya, anak ini dia bangkit ya, dia move on ya dari ini,
Tapi move on-nya ini karena sadar Tuhan begitu baik. Masa kita ya buat begini. Tapi lihat, karena itu baik, biar bagaimana, mungkin biar Bapak kurang mau bikin jadi upahan, kita mau pulang. Saya mau kembali, saya mau bertobat, saya mau mengaku dosa dan saya mau berubah. Dan ternyata Bapak itu tidak memperlakukan dia sebagai upahan, malah dia memberikan yang terbaik ya, paling gemuk, cincin pakaian terbaik. Karena apa? Nah inilah kata-kata Paulus, anak ini telah mati. Dia belum mati sebenarnya, tetapi mati itu sama dengan ya Paulus katakan itu orang yang upah dari dosa apa? Maut, mati. Karena kedosanya dia sebenarnya sudah mati, tapi karena kesadaran maka dia hidup lagi. Dia sudah hilang dan dia ditemukan kembali. Dan begitulah ada sukacita yang luar biasa. Dan ternyata Bapak ini sudah lama bilang, kapan ini? Memang itu Bapak yang baik. Torang kan menghadapi anak, persetang dengan tuh anak itu. Dia di mana? Dia makan apa? Siapa suruh bikin begitu? Torang. Ini Bapak yang baik, dia rindu kapan ini anak. Dan ketika dia lihat sokamari buka main, dia pergi merangkul, mencium. Tanda bagaimana dia menerima kembali yang sudah hilang untuk kembali merangkul dan itulah Bapak yang baik. Dan dengan kesadaran ini, kesadaran, pengakuan, ya, penyesalan dan pertobatan ini membuat inilah akhirnya kita bisa ya bersukacita karena Tuhan menyelamatkan kita. Semoga kita belajar ya untuk mau seperti anak yang hilang itu. Karena apa? Kita memiliki Allah yang maha baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa kita adalah Bapa yang menantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi paroki kita, ya Bapa, berkatilah umat-Mu agar hasil pencarian, pembaruan, dan pendalaman iman memberikan hidup dan gairah kepada setiap orang. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para bapak dan para ibu, ya Bapa, sadarkanlah kiranya para bapa dan ibu akan tanggung jawab mereka dalam pembinaan anak-anaknya menuju kedewasaan. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang saat ini kelaparan dan memandang kita kecukupan, ya Bapa, tumbuhkanlah cinta kasih dan belas kasih dalam hati kami,
sehingga tak sampai membiarkan orang kelaparan, sedangkan kami menumpuk barang sampai membusuk. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami jangan menjadi kejam dan menuntut lebih banyak dari orang lain melebihi diri kami sendiri, dan semoga kami saling menaruh belas kasih. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk saudara-saudari yang mohon doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi ini. Kita berdoa untuk keselamatan jiwa almarhum Luciana Nayoan, untuk keselamatan jiwa dari almarhum Yohanes Jimmy Manorekang dan almarhum Oce Joseph, juga untuk keselamatan jiwa adik William Lee yang meninggal pada 12 Agustus 2023. Dan juga kita berdoa untuk keselamatan jiwa Papa Opa Albertus Matondang yang meninggal 3 tahun yang lalu. Kita berdoa juga untuk keselamatan jiwa Bapak Andreas Turangan yang meninggal 2 minggu yang lalu, dan Ibu Sisilia Turangan yang meninggal 2 bulan yang lalu. Semoga mereka sungguh-sungguh mendapat kebahagiaan bersama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Dan kita berdoa juga untuk bersama keluarga Alexander Ignatius, untuk keluarga dan anak-anak Audrey dan Annabel. Semoga Tuhan senantiasa menyertai mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Juga kita berdoa untuk maksud-maksud intensi-intensi dari para pesiara dari Sabah, Kinabalu yang ada di sini. Ada doa-doa intensi untuk keselamatan jiwa dari keluarga, juga untuk mohon doa untuk mereka yang menderita penyakit kanker, semoga perawatan dipermudah, dan juga saudara-saudara kita yang mohon memberikan kesehatan yang baik di dalam keluarga mereka, juga untuk supaya Tuhan tetap menyertai perjalanan, memberikan kebahagiaan, juga memberkati serta anak-anak mereka. Begitu juga doa untuk supaya memberikan kesembuhan bagi keluarga-keluarga yang ada dalam keadaan sakit. Juga berdoa untuk keluarga supaya senantiasa selalu sehat, selalu selamat di tangan Tuhan, dan diberikan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Juga kelompok pesiara ini mau berterima kasih kepada Tuhan untuk perjalanan mereka di sini, dan memberikan mengampuni segala dosa, menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam keluarga. Begitu juga ada keluarga yang memohonkan semoga Tuhan tetap memberikan kesehatan yang baik. Juga ada keluarga yang mau supaya keluarga senantiasa di hari-hari akan datang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Semoga doa-doa dari kelompok pesiara, keluarga-keluarga yang memohon doa-doa pada kesempatan ini senantiasa didengarkan, diberkati oleh Tuhan. kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam iman, dan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudkan cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana keselamatan bagi kami, berkat persatuan dengan kurban Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badan ini Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafin yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji Engkau. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan
atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Satapan bersiaran, makanan malaikat, turun di surgawi. Kenyangkanlah yang lapar, puaskan mulut jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Ikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang bersama di dalam berarti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu yang berhala di surga mulia, di surga mulia. Tuhan Yesus, kasihani aku, orang hina dan berdosa ini. Ku percaya, tolonglah diriku, orang beban dan berdaya ini. Aku buta, tak melihat Dikau, Anak Daud, kasihani aku. Syukur Tuhan, ku percaya karena iman-Mu telah menyelamatkan Engkau. Tuhan Yesus, kasihani aku, orang hina dan berdosa ini. Ku percaya, tolonglah diriku yang beban dan berdaya ini. Marilah berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini Engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Diucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi Misa kedua Minggu Sukacita ini, khususnya saudara-saudari umat kita dari Malaysia, Sabah, Kinabalu yang datang tur ke Manado dan pada hari ini bersiara perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Manado. Terima kasih atas kehadiran, penyertaan para pesiara, dan semoga doa-doa Anda dalam perayaan Ekaristi ini, dalam siara di Gereja Katedral ini, yang didoakan dalam perayaan Ekaristi ini, didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan memberkati perjalanan Anda, kehidupan Anda di ketika Anda kembali di tempat asalmu. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih kepada para petugas liturgi pada hari ini, para animator, lektor, pemazmur, dirigen, organis, petugas kebersihan, dan para putra-putri altar atas partisipasi Anda sehingga perayaan Ekaristi ini sudah berjalan dengan baik. Info dan agenda paroki bisa dibaca dalam warta paroki. Hanya koreksi pada jadwal pekan suci yang ada di belakang berhubungan dengan ibadat pada Jumat Agung. Yang lain seperti ada di situ, tapi Jumat Agung Jalan Salib jam 7 pagi dan ibadah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus tidak 3 kali tapi hanya 2 kali. Tahun-tahun yang lalu rupanya ada 3 kali, tapi tahun ini hanya ada 2, yaitu yang ibadah pertama pada jam 11, lalu kedua pada jam 3 sore. Koreksi pada warta paroki ini. Dan mari mengakhiri perayaan Ekaristi ini kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur